Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Hairul dengan NIM 19.024.014.092 dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik. Jadi tugas daripada teknik kompilasi itu membuat sebuah video menyatukan materi daripada LL1 dan LR0. Ulang ya. Pada artikel kali ini kita akan membahas keturunan non-rekursif yang juga dikenal sebagai LL1 parcel. LL1 parcel di sini, LL1 parsing, di sini L pertama menyatakan bahwa pemindaian input akan dilakukan dari kiri ke kanan. Dan L kedua menunjukkan bahwa dalam teknik parsing ini kita akan menggunakan pohon derivasi paling kiri. Dan terakhir angka 1, untuk angka 1 itu mewakili jumlah pandangan ke depan, yang berarti bahwa berapa banyak simbol yang akan kita lihat, yang akan Anda lihat saat ingin mengambil keputusan. Jadi dalam LL1 parsing ada kondisi penting yang harus diperiksa terlebih dahulu. Itu ada beberapa 3 poin penting yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah tata bahasanya bebas dari rekursi kiri. Tata bahasa bebas dari rekursi kiri. Kemudian yang kedua, tata bahasanya tidak boleh ambigu. Jadi poin yang kedua adalah tata bahasanya tidak boleh ambigu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, itu tata bahasanya harus diperhitungkan agar tata bahasanya menjadi tata bahasa yang deterministik. Jadi kita harus perhitungkan agar tata bahasanya menjadi tata bahasa yang deterministik. Kondisi ini diperlukan, tetapi tidak cukup untuk membuktikan parcel LL1. Algoritma untuk membuat tabel parsing LL1 itu langkah yang pertama itu seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya periksa semua kondisi penting yang disebutkan di atas. Itu 3 poin. Kemudian langkah kedua selanjutnya itu hitung first dan follow untuk semua non-terminal. First, pertama, jika ada variabel dan dari variabel itu jika kita mencoba menggerakkan semua string, maka simbol terminal awal disebut pertama. Kemudian follow, apa itu simbol terminal yang mengikuti suatu variabel dalam derivasi. Jadi follow simbol terminal yang mengikuti suatu variabel dalam proses derivasi. Kemudian langkah yang ketiga, untuk setiap produksi A menghasilkan alfa atau biasa A cenderung alfa. Temukan poinnya, subnya, temukan pertama alfa, dan untuk setiap terminal di pertama alfa buat entry A menghasilkan alfa dalam tabel atau A cenderung alfa dalam tabel. Kemudian jika first alfa berisi epsilon sebagai terminal, maka carilah follow, dan untuk setiap terminal di follow atau dengan kode A buat entry A menghasilkan epsilon pada tabel. Kemudian jika first alpha berisi epsilon dan follow berisi $S sebagai terminal, maka buatlah entry follow menghasilkan epsilon pada tabel untuk S untuk membuat tabel parsing. Dalam tabel, baris akan berisi non-terminal dan kolom akan berisi simbol terminal. Semua produksi nul
NULL dari tata bahasa akan berada di bawah elemen ikuti dan produksi lainnya akan berada di bawah elemen sel pertama. Bahasa akan berada di bawah elemen ikuti dan produksi lainnya akan berada di bawah elemen set pertama. Sekarang mari kita pahami dengan sebuah contoh. Contoh yang pertama itu pertimbangan tata bahasa. E menghasilkan T, E titik koma atas menghasilkan plus T, T menghasilkan FT, FT titik koma atas, T titik koma atas menghasilkan kali F titik koma atas, F menghasilkan ID, E menunjukkan epsilon. Jadi langkah yang pertama, tata bahasanya memenuhi semua properti di atas. Di langkah 1. Kemudian langkah kedua, hitung dulu. Hitung dulu dan ikuti. Temukan set pertama dan ikuti mereka. Sekarang untuk langkah ketiga, buat tabel parcel. Sekarang tabel parcel LL1 adalah bisa kita buatkan sebuah kolom. Baris pertama itu ada E, yang kedua T koma atas, yang ketiga T, yang keempat T koma atas, yang kelima F. Jadi untuk judulnya di atas pengenal plus kali tanda kurung, kemudian balas, kemudian ada $. Jadi bisa kita perhatikan bersama-sama. Seperti yang kita lihat bahwa semua produksi nol ditempatkan di bawah rangkaian ikuti dari simbol itu. Dan semua produksi yang tersisa berada di bawah yang pertama dari simbol itu. Catatannya, setiap tata bahasa tidak layak untuk tabel parsing LL1. Bisa saja satu sel mengandung lebih dari satu produksi. Mari kita lihat sebuah contoh. Contoh yang kedua itu pertimbangan tata bahasa. S menghasilkan sebuah, SEBUAH, kemudian A menghasilkan A kecil. Langkah pertama, tata bahasanya tidak memenuhi semua properti di langkah pertama, di langkah 1, karena tata bahasanya ambigu. Namun mari kita coba untuk membuat tabel parser dan lihat apa yang terjadi. Langkah keduanya itu menghitung first and follow dan follow. Temukan set pertama dan ikuti mereka. Judulnya di atas pertama, kemudian mengikuti baris pertamanya yaitu S menghasilkan A besar atau garing A kecil. Pertama itu kurawal A besar. Kemudian pada baris mengikuti itu kurawal angka $. Kemudian pada baris selanjutnya sebuah, menghasilkan sebuah. Pertama ada kurawal A besar, kemudian judul yang mengikuti di atas kurawal $. Di sini kita dapat melihat bahwa ada dua produksi dalam satu sel. Oleh karena itu, tata bahasanya ini tidak layak untuk LL1 parcel. Ada triknya. Tata bahasa di atas adalah tata bahasa yang ambigu. Jadi, tata bahasanya tidak memenuhi syarat esensial. Jadi kita dapat mengatakan bahwa tata bahasa ini tidak layak untuk LL1 parser, bahkan tanpa membuat tabel parser. Contoh ketiga, pertimbangan tata bahasa. Langkah pertamanya, tata bahasanya itu tidak memenuhi sebuah properti di langkah pertama. Langkah keduanya itu
menghitung first and follow. Keterbacaan dan kepratisan, tabel parsing LL1 pada umumnya mudah dan mengikuti perkembangan. Tabel parsing menangani seluruh perhitungan parsing dalam konfigurasi biasa dengan pemetaan yang jelas antara gambar non-terminal, token locket, dan aktivitas parsing. Penggambaran sederhana ini meningkatkan pemahaman perhitungan penguraian dan menyempurnakan perubahan pada struktur kalimat, sehingga lebih dapat diterapkan dalam jangka panjang. Rencana bahasa itu membangun tabel parsing LL1 mengasumsikan bagian penting dalam rencana dan peningkatan dialek pemrograman. Struktur bahasa LL1 seringkali lebih disukai karena keterusterangan dan konsistensinya, dengan menjamin bahwa tanda baca adalah LL1 dan membuat tabel penguraian terkait perencanaan bahasa dan membentuk struktur linguistik dan mengkarakterisasi cara normal berperilaku dengan lebih nyata. Kemudian kita lanjut pada materi LR0. Jenis parcel bottom up yang paling umum saat ini didasarkan pada konsep yang disebut parsing LR. L untuk pemindahan input dari kiri ke kanan, kemudian R-nya untuk membuat derivasi paling kanan secara terbalik, dan K untuk simbol output locket yang digunakan dalam membuat keputusan penguraian. Kasus K, tulisan K miring, sama dengan 0 atau K sama dengan 1 merupakan kepentingan praktis, dan kami hanya akan mempertimbangkan parser LR dengan K lebih kecil 1 di sini. Ketika K dihilangkan, K diasumsikan 1. Bagian ini memperkenalkan konsep dasar penguraian LR dan metode termudah untuk membuat parser pengurangan pergeseran yang disebut LR sederhana atau disingkat SLR. Pemahaman terhadap konsep dasar akan sangat membantu meskipun parser LR itu sendiri dibuat menggunakan generator parser otomatis. Kita mulai dengan item dan status parser. Keluaran diagnostik dari generator parser LR biasanya mencakup status parser yang dapat digunakan untuk mengisolasi sumber konflik penguraian. Jika ada yang bertanya, mengapa LR parser? Parcel LR digerakkan oleh tabel seperti parser LL non-rekursif pada bagian 444 tata bahasa, di mana kita dapat membuat tabel penguraian menggunakan salah satu metode di bagian ini, dan metode berikutnya disebut tata bahasa LR. Secara intuitif, agar tata bahasa menjadi LR, parser pengurangan pergeseran dari kiri ke kanan sudah cukup untuk dapat mengenali pengendali bentuk kalimat kanan ketika muncul di atas tumpukan. Penguraian LR menarik karena berbagai alasan. Parser LR dapat dibuat untuk mengenali hampir semua konstruksi bahasa pemrograman yang tata bahasanya bebas, konteksnya dapat ditulis. Ada tata bahasa bebas konteks non-LR, tetapi hal ini umumnya dapat dihindari untuk konstruksi bahasa pemrograman pada umumnya. Metode penguraian LR adalah metode pengurangan pergeseran non-backtracking yang paling umum diketahui.
Namun, metode ini dapat diterapkan seefisien metode lainnya. Pengurai LR dapat mendeteksi kesalahan sintaktis sesegera mungkin pemindaian input dari kiri ke kanan. Kelas tata bahasa yang dapat diurai menggunakan metode LR merupakan superset yang tepat dari kelas tata bahasa yang dapat diuraikan dengan metode prediktif atau LL. Agar suatu tata bahasa menjadi LR FC dalam kurung FC, kita harus dapat mengenali kemunculan sisi kanan suatu produksi dalam bentuk kalimat kanan dengan K simbol inputan loket. Persyaratan ini jauh lebih ketat dibanding tata bahasa LL if yang mengharuskan kita mengenali penggunaan suatu produksi hanya dengan melihat K simbol pertama dari sisi kanannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika tata bahasa LR dapat menjelaskan lebih banyak bahasa dibanding tata bahasa LL. Item dan LR0 automation. Bagaimana parser penggunaan shift mengetahui kapan harus menggeser dan kapan harus mengurangi? Misalnya, dalam isi tumpukan $S$ T dan simbol input berikutnya, bagaimana parser mengetahui bahwa T di bagian atas tumpukan bukanlah pegangan, sehingga tindakan yang tepat adalah menggeser dan tidak mengurangi T besar, T kecil, O kecil, E besar, P besar. Itu bacanya T to F. Pengurai LR membuat keputusan penggunaan shift dengan mempertahankan status untuk melacak posisi kita dalam penguraian. Negara mewakili kumpulan item LR0, singkatnya item, dari tata bahasa G adalah produksi G dengan titik di beberapa posisi tubuh. Jadi produksi A, X, Y, Z menghasilkan 4 item. Secara intuitif, suatu item menunjukkan beberapa banyak produksi yang telah kita lihat pada titik tertentu dalam proses penguraian. Misalnya, item A menghasilkan X, Y, Z menunjukkan bahwa kita berharap melihat string yang dapat diturunkan dari X, Y, Z berikutnya pada input. Satu kumpulan himpunan item LR0 yang disebut kumpulan LR0 kanonik memberikan dasar untuk membangun otomat terbatas deterministik yang digunakan untuk membuat keputusan penguraian. Otomat seperti ini disebut otomat LR0. Secara khusus, setiap keadaan robot LR0 itu mewakili sekumpulan item dalam koleksi LR0 kanonik. Otomat untuk ekspresi tata bahasa ditunjukkan pada gambar akan berfungsi sebagai contoh berjalan untuk mendiskusikan kumpulan LR0 kanonik untuk tata bahasa. Untuk membuat koleksi LR0 kanonik untuk tata bahasa, kami mendefinisikan tata bahasa tambahan dan dua fungsi, closure dan goto. Jika G adalah tata bahasa dengan simbol awal S, maka G, tata bahasa bertambah untuk G, adalah G dengan simbol awal baru 5, angka 5, dan produksi S menghasilkan S, maksudnya produksi S, atas menghasilkan S. Tujuan dari produksi awal baru ini adalah untuk menunjukkan kepada parser kapan penguraian harus berhenti dan mengumumkan penerimaan masukan. Artinya, penerimaan terjadi ketika dan hanya ketika penguraian akan mengurangi sebesar S titik atas menghasilkan S. Pengurangan otomatis pada LR0
ide sentral di balik penguraian LR sederhana atau SLR adalah konstruksi dari tata bahasa robot LR0. Status automaton ini adalah kumpulan item dari koleksi kanonik LR0 dan transisinya diberikan oleh fungsi Goto otomat LR0 untuk bahasa ekspresi. Keadaan awal otomat LR0 adalah closure, di mana S adalah simbol awal dari data bahasa yang ditambahkan. Semua negara bagian adalah negara bagian yang menerima. Kita mengatakan negara bagian J untuk merujuk pada negara bagian yang sesuai dengan himpunan item J. Bagaimana automata LR0 dapat membantu pengambilan keputusan SIP? Keputusan SIP dapat diambil sebagai berikut. Misalkan string 7 simbol tata bahasa mengambil automata LR0 dari keadaan awal 0 ke suatu keadaan J. Kemudian geser simbol masukkan berikutnya jika keadaan J mempunyai transisi pada A. Jika tidak, kita memilih untuk mengurangi item di negara bagian J akan memberitahu kami produksi mana yang akan digunakan. Jadi itu sekian dari saya terkait tugas teknik kompilasi dengan materi LL1 dan LR0. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.